Sebenarnya hakikat ruh itu bernama Muhammad, Pak. Jati diri manusia itu sebenarnya bernama Muhammad. Kalau di luar sana terlalu banyak namanya. Kita perhatikan berapa banyak perguruan-perguruan tasawuf yang memberikan nama ruh kita itu ruh sendiri, ruh manusia itu sendiri. Ada yang berkata ruhul idah, ada yang berkata latifah rabbaniyah. Bahkan kalau di daerah-daerah dengan lain daerah, lain bahasa. Sementara Al-Quran sendiri telah menyatakan bahwasanya pada diri manusia itu ada utusan Allah. Kalau di dalam surah As-Saba 28 itu diterangkan bahwasanya wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyiran wa nadhira walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Tidak diutus Muhammad kecuali untuk seluruh manusia. Seluruh manusia itu berarti punya Muhammad, Pak. Seluruh manusia itu punya ruh, yang ruh itu hakikatnya adalah Muhammad Rasulullah. Diutus oleh Allah, turun ke jasad ini, dan hakikatnya adalah Muhammad Rasulullah. Di penghujung ayat itu dikatakan bahwasanya walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Banyak manusia yang tidak mengetahuinya, tidak mengetahui bahwa Muhammad itu ada pada tiap diri manusia. Tidak mengetahui bahwasanya hakikat ruh itu sendiri sebenarnya bermakna Muhammad Rasulullah. Ini jatuhnya kepada syahadah sebenarnya. Sehingga kalau kita memperingati maulid setiap tahun, sebenarnya kita peringati adalah diri kita sendiri. Kita peringatkan diri kita sendiri. Kita ingat-ingatkan diri kita sendiri bahwasanya Muhammad itu ada setiap saat. Jangan dilupakan, karena itu adalah habl kepada Allah, tali penyambung kepada Allah. Wa aqsimu bihablillahi jami'ah, dan berpegang teguhlah engkau kepada talinya Allah semuanya. Siapa talinya Allah? Yaitu Muhammad Rasulullah. Dikarenakan tidak diterima satu ibadah seseorang, tidak diterima ibadah umat muslim kalau tidak bersama Muhammad Rasulullah. Kita perhatikan bagaimana Nabi Adam alaihi salam hidup selama 360 tahun lamanya dengan satu doa, Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. 360 tahun diulang-ulang terus doa tersebut. Allah belum menerima taubatnya. Begitu Adam alaihi salam menerima satu kalimat, di dalam surah Al-Baqarah telah diterangkan, fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi. Sewaktu Adam alaihi salam menerima satu kalimat itu diucapkan oleh Adam, lalu Allah menerima taubatnya. Apa satu kalimat tersebut? Adam setelah 350 tahun sujud di hadapan Allah, di ujung-ujungnya dia berkata, Rabb, dengan keutamaan Muhammad, demi rahasia Muhammad, demi kecintaanmu kepada Muhammad, ampuni aku ya Allah. Demi kecintaanmu kepada Muhammad, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Adam untuk mengangkat kepalanya. Angkat kepalamu wahai Adam. Muhammad siapa yang engkau sebut-sebut di dalam sujudmu itu? Maka Adam bersahadah pada saat itu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu. Inilah syahadatnya Nabi Adam alaihissalam di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adam sendiri bersahadah kepada Muhammad. Sewaktu Nabi Yunus dimakan dengan ikan, 7 lapis ikan yang memakannya, 40 hari 40 malam Nabi Yunus juga berkata, La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. 40 hari 40 malam Nabi Yunus mengucapkan kalimat itu. Di penghujung hari tersebut Nabi Yunus teringat satu kalimat, dan kalimat itu diucapkan oleh Nabi Yunus, Ya Rabb, demi keutamaan Muhammad, demi rahasia Muhammad, demi kemuliaan Muhammad, ampuni segala macam kesalahanku. Maka Nabi Yunus dikeluarkan dari perut ikan tersebut. Bukan doa yang 40 hari 40 malam itu yang terpenting. Yang paling penting adalah kesadaran kita bahwa ada Muhammad pada tiap diri manusia. Ini yang mau dipakai dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Kalau kita tidak memakainya, Nabi Musa alaihissalam sewaktu berdoa di Bukit Tursina, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Nabi Musa, wahai Musa, sekiranya engkau berhadapan denganku, akan tetapi engkau tidak membawa kekasihku yang bernama Muhammad, maka kutolak semua ibadahmu dan hidupmu akan kulaknat, wahai Musa. Nabi Musa diancam oleh Allah dikarenakan ibadahnya tidak beserta Muhammad.
Berapa juta umat muslim hari ini yang beribadah hanya dengan tubuhnya saja. Berapa banyak umat muslim hari ini yang beribadah dan mengucapkan kalimat-kalimat zikir tanpa ada maknawi hakikat ruhnya sendiri di hadapan Allah. Berapa banyak umat Islam hari ini yang sholat tapi dia tidak menghadap Allah karena ruhnya lari kemana-mana. Ini yang saya maksud dengan kesadaran murni, Bapak Ibu rahimahumullah. Dia hidup di hari ini, dia hidup dengan cahayanya Muhammad, dengan cahayanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kekasih Allah yang bernama Muhammad Habibullah. Dia maulid setiap hari, lahir setiap hari pada setiap diri manusia. Setiap ada perintah-perintah kebaikan di dalam hati kita, itu berarti Muhammad itu lahir pada diri kita. Tergantung kita mau ikuti atau tidak perintah tersebut. Setiap ada perintah kebaikan, itu adalah hakikat ruh Muhammad yang memerintahkan kepada kita. Dan itu pada hakikatnya adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran sendiri dinyatakan, "Wa man ata'ar rasul faqad ata Allah." Siapa yang taat kepada utusanku, kata Allah, maka sungguh dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak akan sampai kepada Allah kalau tidak mengenal kekasihnya. Kita tidak akan sampai kepada Allah kalau tidak beserta dengan Muhammad dalam kehidupan ini. Bapak Ibu, pakai hakikat roh tersebut, bukan sekedar diketahui saja tapi tidak pernah diperhatikan. Orang aja kalau tidak pernah diperhatikan, Bapak Ibu, dia akan sakit. Benda-benda kalau tidak pernah diperhatikan, Bapak Ibu, dia akan rusak. Air aja kalau kita tidak perhatikan, dia akan membusuk. Maka kalau ruh ini, jiwa ini kita tidak pernah perhatikan, maka siap-siap kita akan dilempar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada lembah yang sangat gila dalam kehidupan kita. Ini yang dimaksud wa'lamu anna fikum Rasulullah.